Nyuwun tulung Pak seperti Pram, dalam. ini harus kelihatan wajahnya toh? Iya Bu, kalau direkam iya. Sik, sik. Wes mbok kowe tak sambung kowe. Kula mulai nggih Bu-ibu, Bapak-bapak. Dilihatkan tuh wajahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian di aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Semoga lemah-lemah garing nggih Bapak Ibu, Gusti Allah sing paring. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah pada kita umat akhirul zaman yang senantiasa berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Amin. Bapak Ibu, nanti saya izin share screen juga, kemudian saya izin ini saya rekam, nanti muncul di YouTube Bu sebagai tugas saya. Kemudian di sini nanti kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Kami yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kula izin share screen nggih, biar lebih jelas. Ketinggal mboten Bu, Pak? Ketinggal Pak. Pun muncul nggih? Ketinggal tapi kecil. Ketinggal tapi kecil, layarnya jenengan kecil Bu. Ya, Pak, udah besar orang. Oke, siap. Backsoundnya sangat merdu. Siap, makasih Bu. Di sini di aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh saya Agus Pramono, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Kemudian kami difasilitatori oleh Bapak Wahyudi MPD, kemudian didampingi oleh pengajar praktek Silawati Sakti MPD juga. Bapak Ibu, bahwa belajar adalah kunci mengajar. Belajar adalah modal besar seorang pengajar.
Maka dari ini kita belajar sharing bersama, bukan saya menggurui jenengan, tapi kita belajar bareng nggih. Nanti kalau saya ada salahnya mohon diingatkan. Kemudian nanti kita bisa berbagi pengalaman juga, kajian nanti bisa lebih maksimal dalam pembelajaran kita. Tujuan dari sharing ini adalah kita, guru, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan, mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kebudayaan itu akan melahirkan kebudayaan bangsa Indonesia ini. Tugas pendidik pada hakikatnya adalah sama dengan petani, yaitu mengolah tanah, menyuburkan, menggemburkan, kemudian memupuknya, merawatnya, sehingga dia akan panen. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Oke. Budaya positif di sini adalah budaya di sekolah atau kebiasaan di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif ini, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Maka dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Malam ini jenengan semua saya ajak melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah kita. Bagaimana strategi jenengan dalam praktek disiplin tersebut, maka hari ini kita refleksikan. Nanti kalau ada sesuatu boleh ditanyakan ya, tapi ngacung dulu sebelum bertanya. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Artinya murid-murid itu akan menikmati dalam sekolahnya, sehingga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau perlu dipahami dalam pemahaman konsep budaya positif ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Jadi ini adalah budaya positif itu cara mudahnya bagaimana kita mengkondisikan anak biar anak itu tumbuh motivasi dalam dirinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dari pengertian, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab,
tanpa terperintah oleh orang lain. Kemudian disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan rasa percaya diri. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu, Bapak, atau mungkin ada yang mau menambahi? Ya. Monggo Bu Ulfa. Maaf Pak, cuman mau tanya, memang belum direkam atau kelupaan? Sudah direkam Bu, tapi pakai rekaman layar. Karena pakai rekaman ini nggak bisa Bu. Pripun caranya? Oh gitu, Iya. nggih. Siap. Kalau Jimit rekamannya bagaimana Bu? Nggih, lanjut nggih Bapak Ibu nggih. Dan kulankan selawatan Saya saya juga Bapak, belum nggih. tahu Pak. Oh gitu. Lah tujuan dari disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lah standar pendidikan nasional itu bagaimana? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, contoh budaya positif yang telah kami praktekkan yaitu yang pertama sholat jamaah nggih. Sholat jamaah duhur. Sebenarnya pagi itu ada kegiatan yaitu pembacaan Asmaul Husna di halaman sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 setiap pagi, kecuali upacara atau baru males. Kemudian yang kedua itu kita ada sholat jamaah. Kalau tiap ada jadwal jam pelajaran PAI kita ada sholat duha, PTQ juga iya. Kemudian ketika di kelas kita bukan jarang-jarang pakai metode ceramah, sering-seringnya kita pakai metode diskusi, kemudian discovery learning, atau mungkin kita memberi masalah pada anak-anak supaya anak-anak itu mencari solusinya. Kemudian disiplin tentang piket juga iya. Nah, yang gambar yang anak-anak kecil ini kita ajak anak-anak untuk belajar antri, menghormati dan juga bertanggung jawab begitu. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari. Kenapa seseorang itu melakukan perbuatan A, B, C, D? Biasanya mereka melakukan atas salah satu di antara 3 sebab ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa anak-anak tidak terlambat berangkat sekolah? Karena dia takut dihukum, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa anak-anak itu sering berangkat sekolahnya on time? Ya, karena mendapat apresiasi dari gurunya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini adalah dia memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi
dia sekolah itu untuk apa, kemudian konsekuensinya harus seperti apa, maka dia lakukan. Kalau dalam agama Islam, saya sering ajarkan pada anak-anak, motivasi perilaku manusia ini seperti motivasi ketika kita beribadah. Mungkin yang pertama itu, kenapa kita beribadah? Biar dijauhkan dari siksa neraka. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian yang kedua, mengapa kamu beribadah? Biar saya masuk surga. Itu motivasi lebih tinggi daripada tadi yang biar dijauhkan dari neraka. Tapi yang ketiga ini motivasi yang paling tinggi. Kenapa kamu beribadah? Karena biar saya mendapat ridho dan cintanya dari Allah. Itu yang paling tinggi. Itu tentang motivasi perilaku manusia. Saya bawa ke motivasi kenapa kita beribadah tadi. Kemudian sebelum masuk berikutnya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat tentang hukuman dan konsekuensi? Monggo. Kira-kira hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Apa beda atau sama? Kalau kita untuk mendisiplinkan anak. Monggo Pak Bu. Kajeng jenengan mboten jelek, kula yo mboten jelek. Apa Bu, ada yang mau berpendapat? Pak Eko. Masuk Pak Pram. Bantu Pak menjelaskan bedanya hukuman dengan konsekuensi Pak. Hukuman dan konsekuensi. Mbak Maulin. Ready, Paul? Bon, maaf saya sambil juga ngecek. Pripun? Hukuman Dan konsekuensi, bedanya Bu? Kalau menurut saya hukuman itu lebih ke memberi apa ya? Anak itu misal suruh mengerjakan, kalau nggak mengerjakan sampai selesai nanti mengerjakan lagi 20 kali misal kayak gitu. Kalau menurut saya. Kalau yang konsekuensi, dia sudah mengetahui misal saya tidak mengerjakan tugas ini, saya juga nanti nggak bisa dapat nilai, dan nanti nilai di rapat itu mau diisi apa, terus saya bisa naik kelas apa enggak, seperti itu konsekuensi misalnya ya kayak gitu. Oke. Makasih Bu Maulin. Ya begitu Pak. J, makasih Bu. Nggih, leres kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nggih, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, biasanya seperti itu. Dan anak tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman itu, sehingga hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Biasanya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kadang anak akan tersakiti, sementara kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, kadang sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran terhadap kesepakatan kelas gitu. Niki, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati,
atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tapi kalau restitusi yang kita bahas hari ini untuk budaya positif tentang restitusi, yaitu bersifat untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan langkah untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi untuk masalah, untuk membentuk disiplin positif. Biasanya restitusi ini dilakukan oleh guru-guru konseling. Jadi dicari akar permasalahannya, kemudian ditimbulkan motivasi untuk perbaikan berikutnya. Pak Bu, cobi saya kasih pertanyaan, jenengan jawab nggih. Mikrofonnya boleh dihidupkan. Jenengan jawabnya hukuman atau konsekuensi nggih. Coba yang nomor 1. Murid mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Niku bentuk hukuman atau konsekuensi Pak Bu? Murid mencatat 100 kali di dalam buku. Saya hukuman apa konsekuensi Pak Bu? Konsekuensi Pak. Konsekuensi. Oke, nggih, 100 untuk Bapak Ibu guru. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Napa Pak Bu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke, betul. Ya, Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah dulu ketika Covid. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Berarti pun paham nggih Bu? Skip nggih. Yang ini nggak usah dibahas terlalu lama nih. Yang berikutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasa kita sebut sebagai kesepakatan kelas. Nah, di antara biar kita bisa memposisikan anak itu disiplin, dan disiplin itu menjadi nilai-nilai positif, kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu satu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini tujuannya apa? Tujuan pertama adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan serta menuangkan ide. Jadi anak-anak itu, kamu pengen seperti apa ketika pembelajaran? Nah, itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang bisa dibikin antara guru kelas atau guru mapel kepada peserta didik. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak, yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas tersebut. Jadi dari keyakinan yang tadi kita sepakati di pertama, anak yang menyebutkan, kita menguraikan, menjelaskan sehingga anak itu tahu plus minus dari kesepakatan tadi apa. Terus yang ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Yang artinya ketika sudah menjadi keyakinan kelas, guru harus tetap menjadi contoh, menjadi teladan. Yang keempat adalah menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Itu yang keyakinan kelas. Kemudian masuk ke tahapan merancang keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi dari anak nggih.
kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi antara nanti hasilnya baik atau buruk, dipakai atau tidak, itu nanti kesepakatan bersama. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting seperti tadi. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat menjadi kalimat positif. Nggak boleh ada kata-kata tidak boleh seperti itu. Dilarang membuat sampah, dilarang membuang sampah, maka harus dijadikan kalimat positif. Misalkan, buanglah sampah di tempatnya, begitu. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sudah pantas atau belum, kemudian nanti mengevaluasi. Jika itu baik dan bagus, maka harus diteruskan. Lanjut nggih Bapak Ibu. Yang niki di dalam keyakinan kelas itu ada sesuatu yang dituju. Misalnya gini, ini tadi kan dengan kalimat positif, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya, yaitu karakter yang hendak dicapai adalah tanggung jawab siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka kebajikan apa yang dituju? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian di berikutnya contoh nggih niki contoh mawon. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan atau kebajikan yang dituju dari keyakinan kelas tersebut? Yaitu menghormati orang lain bisa, komitmen pada tujuan juga bisa, disiplin pun juga bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa yang tidak dituju? Yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa kebajikan yang dituju? Yaitu menjaga kesehatan dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh-contoh hasil penentuan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak membuat kesepakatan, direview bersama, dijelaskan bersama mana yang dipakai. Kalau kesepakatan kelas jangan banyak-banyak, sedikit mawon. Ini terlalu banyak ini contohnya. Lanjut berikutnya. Oke, masuk ke keempat, yaitu poin keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah dia bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat adalah kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Penjelasannya di sini. Apa kebutuhan bertahan hidup? Survive. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk kebutuhan untuk disayangi dan diterima adalah meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi punya teman banyak, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati. Itu adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, bisa diakui, bisa dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi penguasaan ini dia ingin diakui, gitu aku, gitu contohnya. Terus yang keempat adalah kebebasan, ada kebutuhan akan pilihan.
Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan anak-anak itu sering pengen bebas, nggak pengen dikontrol begitu. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, gojek bersama begitu. Kemudian yang poin kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Jadi guru itu menduduki 5 posisi kontrol dalam menghukum atau membuat rasa bersalah. Memiliki 5 posisi kontrol kepada anak. Pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga dia menjadi teman, keempat dia menjadi pemantau, yang kelima dia menjadi manajer. Pertama, penghukum. Guru menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal untuk menerapkan disiplin yang berupa emosi negatif. Ya, misalkan anak terlambat push up 100 kali, nah itu adalah sebagai penghukum. Dan guru bisa membuat merasa bersalah. Guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya nanti guru itu, lho kok kowe carry terus apa mesake karo bu guru, begitu contohnya. Ada rasa seolah-olah melas gitu. Kemudian yang ketiga adalah dia sebagai teman. Guru berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi guru bisa negatif maupun positif. Jadi kadang itu ada positifnya, kadang ada negatifnya. Ya. Kalau anak itu mudah diarahkan, maka positifnya banyak. Tapi kalau anak itu sulit diarahkan, maka dia akan menganggap terlambat, alah gurune bolone dhewe rapopo gitu. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi guru ini ketika ada pelanggaran, dia akan menasihati pada anaknya atau kepada peserta didik. Yang paling menarik adalah posisi kelima, yaitu guru sebagai manajer. Maka guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebagai manajer ini, guru membuka pola pikir anak agar anak itu sadar sendiri. Misalkan terlambat, kenapa kamu terlambat hari ini? Karena tadi malam begadang. Kenapa kamu begadang? Karena tadi malam main game online sehingga tidur kemalaman dan kemudian bangun kesiangan sehingga terlambat. Kalau tidur kemalaman kemudian bangun kesiangan, apakah besok akan dilakukan yang serupa seperti ini atau ada perbaikan seperti apa? Maka anak diajak berpikir ke berikutnya. Itu adalah sebagai manajer. Ini banyak sekali, apakah harus dibacakan nih nggih? Gini, posisi guru. Misalkan guru itu sebagai penghukum, biasanya dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Tapi kalau guru pembuat merasa bersalah, itu adalah yang kedua. Tadi posisi yang kedua, biasanya guru itu akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini. Pak guru kecewa terhadap sikap kamu. Itu membuat merasa bersalah. Atau guru yang statusnya menjadi teman, biasanya dia akan membuatkan alasan-alasan untuk membantu muridnya tersebut. Ya, ayolah lakukan demi Pak Guru, atau masa kamu tidak mau, ingat belum pernah membantu gurunya, atau bagaimana begitu. Kalau guru itu sebagai pemantau, biasanya dia akan menghitung dan mengukur bagaimana peraturan di sekolah seperti apa yang kamu lakukan begitu. Tapi kalau guru sebagai manajer,
dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya seperti yang tak contohkan tadi, apa yang menjadi keyakinan kelas kita, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Biasanya nanti hasilnya akan menguatkan pribadi. Dan sering-seringnya masing-masing dari 5 posisi kontrol itu ada positif negatifnya, tergantung muridnya sih, tergantung muridnya. Tapi kalau di sini posisi manajer itu adalah posisi yang paling keren. Oke, niki ada contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka guru itu posisinya sebagai apa? Pembuat orang merasa bersalah. Atau kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, biasanya ini adalah guru statusnya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Biasanya ini guru posisinya ada di teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya ini guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Biasanya itu guru sebagai manajer. Jadi mengajak anak untuk berpikir kritis. Contoh berikutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir. Nah, biasanya ini guru sebagai penghukum. Bapak Ibu guru posisi di mana ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Yang terakhir adalah restitusi seketika restitusi. Jadi setiap ada masalah anak atau ada kasus anak, yang dilakukan guru itu menggunakan seketika restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya gini. Misalkan ada anak yang terlambat seperti tadi. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Gini. Ahmad, hari ini kamu terlambat lagi? Iya Pak, kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun kesiangan. Maka validasi tindakan yang salah tadi ditanyakan, tentunya kamu punya alasan kenapa hari ini bangun kesiangan Ahmad. Iya Pak, tadi malam begadang bantu orang tua, atau tadi malam saya begadang tidak bisa tidur karena main game atau chattingan sama teman. Terus ditanyakan, menanyakan keyakinan kelas, apakah terlambat ini termasuk melanggar disiplin kelas? Iya Pak, biasanya kan dijawab begitu. Kalau ini melanggar disiplin kelas berarti baik atau buruk Ahmad? Buruk Pak. Jika buruk, apa yang akan kamu lakukan besok Ahmad? Maka Ahmad akan mencari solusi dari masalahnya. Yang dituju dari budaya positif itu adalah menimbulkan motivasi anak, tapi bukan dari eksternal, bukan dari guru atau pihak kedua atau ketiga, tapi menumbuhkan semangat atau motivasi anak itu dari dalam diri anak sendiri, begitu. Sampun Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan Bapak Ibu. Monggo Pak Bu, boleh ditanyakan. Boleh dibantu juga menjawab. Monggo Bu Maulin. Pak Pram, terima kasih. Presentasi Pak Pram hari ini luar biasa. Apresiasi yang tinggi untuk Pak Pram. Terima kasih Bu Maulin. Monggo Pak Eko, pripun Pak Eko? Mau menguatkan lagi atau? Tetap pokoknya saling menguatkan, saling memotivasi, yang mana itu kan salah satu dari budaya positif juga toh Pak. Leres Pak, makasih Pak Eko. Iya Pak Pram. Ini besok gantian siapa ini Pak Pram? Bisa jadwalnya Bu Maulin Pak. Pak Eko kapan nih? Bu Lupa kapan nih? Oh iya Bu Maulin. Oke Bu Maulin itu ke rumah atau kemana Bu Lin? Besok? Besok juga daring Pak Eko. Ringan. Iya, daring.
selesai share screen-nya Oh, kalau Pak Pram. tetap ya Pak Bu. Ya Pak Pram. Oh, Monggo Bapak nggih, Ibu monggo kalau Pak. mau ada yang ditanyakan Pak. Udah Bu. selesai, Pak. Sampun. Kilat ya Bu ya. Pun gobias niki kula. Gobias banget. Nanti pada yang meling-meling Sudah niki. luar biasa Pak Pram. Makasih. Semakin Lebih gembrobnya memberi saya kemarin, Pak. inspirasi. Simulasi dapat cepro mati lampu, akhirnya tidak saya teruskan membawa LCD. Oh, Langsung lost gitu aja. jas mantap. Terus mantap. nguploadnya bingung. Jin pun saya tutup ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih Masya Allah, berbiasa lagi. alhamdulillah. Mohon maaf atas segala khilaf kalau tadi banyak ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Oke. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.